PKW ini sudah 46 tahun kerja menjadi pekerja migran Indonesia dan tergolong rajin bekerja. Namun, hanya gara-gara hal ini mereka ditangkap dan dideportasi, serta di blacklist tidak boleh masuk lagi ke negara tersebut sampai dengan tahun 2027. Simak video sampai tuntas. Seorang pekerja migran Indonesia ini harus ikhlas menerima kenyataan dideportasi dari negara penempatan lantaran kedapatan memperjualbelikan barang secara ilegal. Dilansir dari kompas.com, pekerja migran Indonesia ini atas nama Agustina, 56 tahun, menjadi satu dari 135 PMI yang dideportasi massal dari negara penempatan Malaysia pada tanggal 12 Oktober 2022 kemarin. Ada kisah unik di balik alasan deportasi yang dijalani Agustina. Agustina sudah berangkat ke Malaysia untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga asing pada tahun 1976. Saat itu ia baru berusia 22 tahun dan masih lajang. Ya, saat itu saya berangkat cewek untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Keberangkatan resmi dan gaji saat itu belum seberapa, tapi bisa untuk meringankan beban orang tua di kampung, ujarnya bercerita Jumat 14 Oktober 2022. Ketekunannya dalam bekerja membuat ia cukup disayang oleh majikannya. Segala kebutuhan dipenuhi dan diperlakukan bak keluarganya sendiri. Perlakuan tersebut membuat ia betah bekerja di Malaysia. Sampai suatu saat ia bertemu dengan lelaki satu sukunya, keduanya menjalin hubungan asmara dan memutuskan untuk menikah. Sampai hari ini, Agustina memiliki 5 anak, yang paling tua usianya sudah 40 tahun, dan yang paling kecil usianya sudah 20 tahun. Ya, saya hampir 50 tahun di Malaysia, pulang ke kampung sesekali saja, karena suami dan semua hasil kerja saya ada di Malaysia. Lanjutnya, saat ini Agustina sudah memiliki 12 cucu dari kelima anaknya. Anak-anak Agustina juga semuanya sudah bekerja mandiri. Ada yang membuka bengkel, bekerja di perusahaan, dan ada juga yang berdagang. Kehidupan saya biasa-biasa saja, tapi cukup tenang dan nyaman. Anak-anak sudah bekerja semua, dan beberapa tinggal bersama saya di rumah yang saya beli dari hasil kerja selama ini. Imbuhnya, kematian suaminya beberapa tahun silam membuat Agustina merasa bosan hanya berdiam diri di rumah. Ia yang selama ini selalu bekerja keras, tentu tak mau hanya diam diri di rumah, meski semua anak-anaknya sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Badan saya sakit semua kalau tidak bekerja. Itulah saya mencoba berjualan rokok tanpa lisensi, rokok ilegal tanpa pita cukai. Pekerja di Malaysia banyak suka rokok tanpa lisensi, karena harganya jauh lebih murah ketimbang rokok Malaysia yang asli atau legal, tuturnya. Berbekal koneksi dan kenalannya selama di Malaysia, Agustina tidak sulit mendapatkan stok rokok ilegal yang mayoritas dipasok dari Filipina tersebut. Dia pun kulakan rokok ilegal sedikit demi sedikit, menjualnya dari mulut ke mulut, dan hasilnya dirasa sangat lumayan dan cukup menambah penghasilannya. Baru 3 kali sih saya ambil rokok itu, tapi nampaknya ada yang melapor ke polisi. Akhirnya saya diperiksa. Kebetulan saja paspor memang sudah mati juga. Akhirnya saya pun dideportasi, katanya lagi. Agustina mengaku cukup nyaman dengan kehidupannya di Tawau, Malaysia. Di wilayah yang dinamakan Kampung Sentosa terdapat pemukiman WNI yang diberi nama sesuai dengan etnis mereka. Ada Kampung Tator, Kampung Bugis, Kampung Jawa, dan sejumlah kampung lainnya yang mayoritas adalah WNI. Tidak ada beda dengan hidup di Indonesia. Kita hanya perlu menjalani hidup saja seperti biasa. Bekerja sewajarnya, asal tidak melakukan kejahatan, tidak akan ada masalah, kata Agustina. Disinggung ulahnya yang menjual rokok ilegal, Agustina mengaku menyesal telah mencoba perbuatan yang dilarang tersebut. Ia sempat menjalani kurungan 3 bulan penjara di pusat tahanan sementara sebelum dideportasi ke Indonesia. Agustina mengatakan sangat rindu dengan cucu dan anak-anaknya yang berada di Malaysia. Meski ia dipulangkan ke tanah air, ia hanya memiliki saudara jauh di Tanah Toraja.
Sementara saudara kandung dan keturunannya semua hidup di Malaysia. Ia pun mengaku tidak peduli meski namanya sudah masuk daftar blacklist sampai tahun 2027. Saya akan mencoba membuat paspor dan meminta jaminan kehidupan saya di Malaysia. Saya kapok berjualan rokok tanpa cukai. Semogalah bisa masuk kembali ke Malaysia. Harapannya. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Penyesalan selalu datang belakangan. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi Agustina dan kita semuanya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.